Pemirsa, dari 12 penerima penghargaan seni Adi Sewaka Nugraha yang diserahkan Gubernur Bali Wayan Koster saat penutupan PKB, terdapat 2 seniman otodidak tanpa embel-embel sarjana seni, apalagi magister dan doktor seni. Dia adalah pelukis kaca asal Buleleng Wayan Arnawa dan seniman tari asal Karangasem Nimade Kinten. Wayan Arnawa adalah seniman asal desa Nagesepe Buleleng berkat karyanya melukis di kaca dan Nimade Kinten berkat kegigihannya merintis sanggar tari hingga saat ini di Karangasem. Dua sosok seniman ini duduk sejajar dengan 10 seniman lainnya yang meraih penghargaan serupa, yaitu Cokordo Putro, seniman tari, Inyoman Artana Undagi, Iketut Tarke Kerawitan, Iwayan Juwana Adi Saputra, seniman tari, Jeromade Saryani, seniman dramagong, Iputu Manudipa Sastra Daerah, Idewo Gede Darmoyase Kerawitan, I Gusti Ngurah Artawan Pedalangan, Idewo Gede Alit Saputra Sastrawan, dan Iketut Garwo Kerawitan. Dari penerimaan penghargaan, penerima yang unik adalah Iwayan Arnawa, yang di desanya dikenal sebagai seniman serba bisa dan otodidak. Dia hanya tamatan SMP dan mewariskan seni lukis dari sang kakek bernama Maestro Jero Dalang Diah di desa Nagesepe, Singaraja. Bahkan kini semua saudaranya mewarisi seni melukis di media kaca. Hal yang membedakan Wayan Arnawa selain sebagai pelukis di media kaca dan mengukir dari bahan pasir laut juga adalah undagi membuat wadah dan lembu untuk upacara pitroyatnya. Bahkan kini dia sedang mendalami ilmu pedalangan. Seni melukis di kaca telah dia rintis sejak tahun 1980 saat SD. Hingga saat ini bisnis melukis di kaca sangat prospektif. Atas jasanya seniman ini banyak mendapat penghargaan dari pemerintah. Ditanya soal seni pedalangan, dia mengakui minat anak muda masih minim karena memang sulit menekuni seni pedalangan. Anak muda banyak dituntut kompetensi di pedalangan seperti mewirame, cerita, lelucon, tari dan tabuh serta pakem pewayangan lainnya. Belajarnya itu dari bekerja di luaran. Di samping lukisan kaca sempat mogok, terutama di waktu COVID-19 nggak jalan, yang mengambil alih ke seni undagi wadah bade, dan seni merade hiasan RPC itu untuk membantu biar anak-anak itu bisa berkarya melanjutkan lukisan kaca. Ya, gimana Pak? Anak muda sekarang turun minatnya di pedalangan apa tidak menjanjikan gimana? Oh, mungkin belum ada. Apa alasan Pak? Alasannya karena seni pedalangan itu dianggap rumit dan sakral sekali. Sosok seniman lainnya adalah Nimade Kinten. Dia hanya lulusan SMK tahun 1986 dan sejak 1996 sudah mendirikan sanggar seni hingga saat ini. Dia mendirikan sanggar di tengah warga dan anak muda Karangasem. Belum melirik seni tari. Dia juga sering menari di Istana Negara, terutama yang paling berkesan saat menjadi penari pertama tari Kijang Kencana di Istana Negara. Ditanya soal tantangan mengembangkan minat anak muda di Bali di bidang seni tari, menurut dia adalah bertarung dengan model pembelajaran lewat medsos. Padahal belajar secara langsung jauh lebih penting. Ini yang menyebabkan mereka akan menjadi penari yang hanya mengetahui pailah, namun belum kuat dalam karakter, penjiwaan dan roh tari yang dibawakan. Yang dulu memang dari tahun 86 yang tamat SMKI, dari setelah itu yang terus mengembangkan seni apa yang saya miliki di daerah saya Karangasem sampai sekarang. Karangasem napi Ibu tepatnya? Karangasem di kota. Di kota. Ya. Sampai punya sanggar sekarang Bu ya? Ya, saya mendirikan sanggar tahun 96 tiang. Ya. Sampai sekarang Astungkara masih eksis. Ya. Ibu sebagai penari pelanggan penari istana, apa komentar Bu soal anak muda di bidang tari Bu? Oh, ya anak-anak sekarang kan apalagi ada di medsos begitu ya. Tapi ingin niatnya itu pasti ngelihat dulu di YouTube. Nanti dia bandingkan di sana. Pokoknya ingin cepat pinter begitu. Tidak mau ya dia capek-capek dia belajar. Nah, tidak seperti dulu. Salah satu apresiasi seniman saat menerima penghargaan yakni adanya bonus berupa uang 50 juta rupiah tiap seniman. Sebelumnya sebagian besar seniman yang menerima penghargaan di daerah hanya mendapatkan piagam saja. Swetio Bali TV.